Baik, sudah saling lempar kode ini Prof. Karim. Kalau Prof. Karim melihatnya, Demokrat yang akan tertarik ke kir atau sebaliknya, PKB yang akan masuk ke koalisi perubahan. Nah itu dia, tadi kan kode-kodenya sudah disampaikan. Tetapi saya bilang tadi ya, PKB ini kalau saya lihat dalam 4 pilpres terakhir, memang intuisi politiknya bagus karena selalu berada di pihak yang menang ya, Bang Jajilul ya. Kalau saya lihat 4 pemilu terakhir. Nah tadi saya katakan dengan Demokrat kan cinta lama bersemi kembali. Kalau dengan Golkar yuk kita lanjutkan. Nah sekarang tapi masalahnya itu tadi. Karena ini kan sama-sama memegang mandat partai untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, maka power game menjadi power sharing ini menjadi amat tidak mudah begitu ya. Karena kembali siapa akan mendapat apa gitu ya. Kalau misalnya kalau capres saya pikir tidak akan berubah ya, formatnya akan seperti itu. Tapi di posisi cawapres ini, nah itu akan dipertimbangkan. Kalau tidak cawapres ya insentifnya apa kan gitu ya. Kembalikan ke sana. Jadi menurut saya tadi Bang Herjaki sudah sangat realistik gitu ya. Komunikasi dijalin. Kalau tidak di putaran pertama ya gabung putaran kedua kan gitu ya. Jadi itu ya seperti logo-logo yang tertera di mobil truk gitu ya. Kalau tidak gadis kutunggu jandamu kan gitu ya. Putaran selanjutnya Prof. Iya kan seperti itu ya. Itu realistik gitu. Karena politik adalah sesuatu yang real, sesuatu yang logis dan masuk akal. Dan saya sangat senang gitu ya di pembicaraan sore ini semuanya mengarah ke yang logis, masuk akal. Jadi politik jauh dari intimidasi menjadi sesuatu yang entertaining citizen gitu. Menjawab judul kita hari ini, Koalisi Inti KIB KIR siapkan koalisi besar. Apakah mungkin itu terwujud? Apakah mungkin terwujud kalau tadi yakin semuanya mengatakan akan ada 3 capres-cawapres? Kalau seandainya ada koalisi besar tersebut, apakah terwujudnya nanti di putaran pertama atau mungkin di putaran kedua? Atau jangan-jangan di putaran kedua, Prof? Saya bersetuju. Biarlah perkawinan ini alamiah gitu ya. Jangan terlalu dipaksa-paksakan gitu ya. Koalisi besar biarlah di putaran kedua gitu ya. Perkara nanti mau ke yang mana, di kedua itu lebih realistik dan lebih masuk akal. Kan biarkan di awal itu berjalan seperti apa gitu kan. Karena saya yakin di antara 3 partai ini, PKB, kemudian Golkar, Demokrat itu tidak ada masalah ya. Meskipun kalau saya lihat di 4 pemilu terakhir kan antara Golkar gitu ya dengan Demokrat belum pernah belum pernah kerjasama. Tapi itu kan bukan hal yang mustahil kan, bisa saja sekarang menjadi terobosan untuk melakukan itu gitu ya. Itu jadi, nah kalau dilihat dari platform gitu ya, political platform ya mirip-mirip saja kan gitu ya, karena sama-sama berada di kubu partai kebangsaan ya, berasaskan Pancasila. Meskipun PKB dilahirkan oleh para kiai Nahdlatul Ulama, tapi kan dia partai kebangsaan. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Tinggal kembali kepada hitung-hitungan strategis, hitung-hitungan taktis. Dan itu sangat cair. Dan saya katakan, kalau soal hitung-hitungan strategis, taktis, politis, itu bersifat esoterik. Hanya dipahami oleh mereka yang melakoninya. Sama seperti orang menikah gitu ya. Meskipun ada rumus-rumus, tapi rumus cinta itu tidak berlaku bagi semua orang. Rumus yang sama tidak berlaku bagi semua orang. Rumus koalisi juga seperti itu. Teori mengatakan berdasarkan political platform. Gitu kan. Political platform memandu koalisi, memandu pernyataan. Praktiknya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ideologi politik itu adalah culturally born, terlekat dengan budaya. Dan budaya bergantung pada bagaimana visi-visi nilai itu dibangun. Jadi menurut saya tidak bisa dibaca secara tegas dari awal sekarang. Karena ini kan masih berproses ya. Ya sekarang saya bilang masih power games gitu ya, silaturahmi, kemudian ya goda-goda sedikit lah. Ibarat bola mah masih possession football gitu. Ditambah tadi Prof. Karim mengatakan ya PKB punya figur, Demokrat juga punya figur yang akan dimajukan untuk menjadi cawapres. Jangan-jangan itu menjadi hambatan terbentuknya koalisi besar. Sesaat lagi Prof. Karim kita harus jeda di Kabar Petang pemirsa.